Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Percayakah Anda ini adalah Facebook Live saya pertama selama saya punya Facebook. Tapi dari tadi saya lagi ngobrol sama salah satu mentor bisnis yang sangat ternama. Wah, jadi sayang kalau cuma sekedar ngobrol sendirian. Saya mau hasil obrolan ini kita dengerin bareng-bareng, banyak ilmunya, banyak hikmahnya. Ya, kalau nggak ada ya nggak usah didengerin gitu. Nah, ini orangnya udah samping saya, namanya Mas Mono. Halo guys, assalamualaikum. Sebentar ini saya pakai headset tadi. Kedengeran kok? Gimana? Ada pertanyaan silahkan. Wih, silahkan tulis di komen. Kita ngobrol lah biar jadi kayak orang-orang gitu loh. Oke, siap. Mas Mono, mana nih? Kok kebalik? Aduh, ampun. Mau ngomong apa ini? Pandemi ngapain aja, Mas? Ya, tetap mengikuti program pemerintah PSBB dan alhamdulillah atas izin Allah masih terus bisa jualan karena selalu ada peluang ya. Setiap ada tantangan selalu ada peluang, dan kalau kita bicara tentang pandemi itu bicaranya adalah siklus, karena bisnis sesungguhnya bicara tentang mental. Ya, alhamdulillah atas izin Allah ayam bakar Mas Mono sudah 19 tahun, artinya sudah mengalami yang namanya jatuh bangun, rugi, bangkrut, ditipu, terus berapa kali ganti presiden, berapa kali krisis. Jadi benar bicaranya adalah mental. Presiden aja sampai ganti, Mas Mono nggak ganti-ganti. Iya. 19 Assalamualaikum tahun. ya, salam kenal semuanya buat follower pertemanan Archan, guru saya, mentor saya. Alah, gak kebalik lah. Saya fans beliau. Ini suaranya jelas nggak sih? Coba dites, suaranya jelas, terus jelas. Jelas gitu coba. Karena nih rame banget di sini. Ya, sekarang kita ada di Cafe Kopi Logic punya sahabat saya, Brother Along Budiman. Nah, kita sedang menunggu seseorang juga, Sony ya. Iya, Sony mana? Sony Lambretta. Laberta. Mas, kayaknya jelas banget Jelas sih. ya? Kalau yang mau sambil tanya-tanya juga oke ya. Kita ngomongin bisnis kuliner apalagi segala macam. Ini legenda ayam perayaman ini. Ya, di kawasan Tebet khususnya. Baik, sebelum pandemi sebenarnya saya sudah meeting dengan Brother Archan ya, Brother Archan, dan alhamdulillah sudah punya 4 jagoan neon yang kemarin efek dari lockdown ya. Ya, teman-teman, kita sudah pernah meeting bareng ya, akan membuat program ayam bakar Mas Mono Express ya, Express. Jadi mulutnya harus express gitu ya. Ya, karena sekarang memang sudah zamannya kolaborasi. Sinergi adalah energi, betul. Dan sekarang ini membuka bisnis begitu mudahnya, sangat gampang ya. Tidak harus ngerti resep, nggak harus lokasi dan lokasi. Kita sudah mengeluarkan menu-menu baru saat itu, yaitu pakai bowl, terus ada ikan bakar juga. Bisa bayangkan 19 tahun merintis karir di dunia perkulineran, saya kali pertama mengeluarkan menu baru, dan tiba-tiba atas izin Allah pandemi masuk ke Indonesia, dan itulah tantangan, dan selalu ada peluang. Dan alhamdulillah bisnis kuliner salah satu yang tetap bisa eksis, dan kita juga mengeluarkan menu-menu siap saji ya, selalu ada peluang. Termasuk saya juga punya produk frozen food, yaitu kebab mungilku, yang dari awal memang penjualannya via online. Jadi kalau ditanya gimana Mas saat pandemi, ya saya tetap bersyukur, karena di saat kita susah ada yang lebih susah dari kita, di saat kita ya tadi menderita ada yang lebih menderita dari kita. Kalau kita bisa melihat kondisi kemarin, dan bersyukurlah sekarang ini sudah mulai longgar ya, new normal, dan tetap dijaga juga peraturan-peraturan yang ada dari pemerintah. Social distancing kita sudah bisa ditasar tadi. Baik, ada yang mau tanya silakan.
Ini yang mau nanya silakan. Ini nggak ada yang kebetulan, tadi spontan karena saya tinggal di Tebet. Nih brother menginfokan bahwa izin melintas di kawasan Tebet dan akhirnya saya merapat ke sini. Ini nggak ada yang kebetulan nih atas izin Allah nih. Begitu. Silakan, mau di-share apa lagi? Iya, tadi kalau dari Mas Mono, synergy is energy. Saya pernah nulis itu collab or collapse. Nah, kalau kita nggak kolaborasi kita bisa hancur zaman sekarang gitu kan. Nah, ini kan banyak hal-hal baru nih. New normal ini bukan hanya gaya hidup kita mengenai protokol kesehatan, tapi gaya strategi bisnis kita juga nih. Ini berubah banget Mas. Betul Kalau nggak ramah digital, amsyong kita nih. Cara ngeceknya kan kalau diketik di Google nama kita masih dikenal nggak? Gitu. Saya barusan saja update di IG story, di IG di feed ya. Cek IG kita kakak @masmono08 sudah centang biru loh ya. Bayar berapa tuh? Bayar berapa centang biru? Saya beli waktu itu berapa ya? Nah, saya menulis di sini. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Nah, oke. Saya bacain aja ya. Pengusaha itu harus fleksibel, inovatif, dan kreatif, paham akan kebutuhan pelanggan milenial, yaitu instan dan murah misalnya ya, salah satu kebutuhan pelanggan milenial. Terus di slide keduanya saya ada gambar ini. Nah, ini bagian dari inovasi yaitu paket bol hanya 16.000 saja, paket kulit. Intinya adalah di quote-nya, inovasi atau mati, berubah atau punah. Hidup tentang pilihan. Saya ulang di captionnya, inovasi atau mati, berubah atau punah. Hidup tentang pilihan, sukses dan bahagia itu tentang pola pikir. Demikian. Oke, tuh lihat filosofi semua tuh. Saya sambil nulis dulu ya, ngobrol bareng Mas Mono. Ada yang mau nanya? Yang punya usaha kuliner, ayo loh konsultasi. Biasanya kalau ngundang beliau bayarnya mahal jadi konsultan, jadi advisor. Nah, Anda juga bisa klaim nanti, selama saya pandemi, konsultan bisnis saya itu Mas Mono, nggak apa-apa. Walaupun cuma lewat Facebook. Aduh, ada yang mau nanya. Nih ada beberapa restoran tadi online nih, saya lihat. Oke, ada tuh barusan tuh. Pak, coba menu baru iga bakar dengan resep sederhana, insya Allah hasil mantap. Untuk resep kita bisa inbox gratis ya. Dari Amin Al. Kita kemarin selain mengeluarkan paket bol, kita juga ada ikan bakar ya kan. Ikan bakar dengan bumbu yang khas juga. Karena sebenarnya saya bisa mengeluarkan segala macam menu karena kita juga melayani catering mulai dari paket komplit, aneka tumpeng, mungil, terus nasi liwetan, segala macam menu. Termasuk tadi kita baru ngobrol juga ada perusahaan stasiun TV yang sudah 15 tahun bekerja sama dengan kita untuk melayani catering para karyawan mereka. Jadi saya sendiri juga mengeluarkan punya banyak resep-resep. Saya paling hati-hati untuk mengeluarkan menu. Makanya tadi 19 tahun saya baru mengeluarkan menu baru. Dan waktu 2001 sampai 2010 begitu ayam bakar di bawah PT Panen Raya Indonesia kita Go International Franchise, disitulah saya baru membuang ego saya menambah menu-menu baru yaitu sinergi dengan Hendy Stiono kebab Turki Baba Raffi ya. Saya mulai ada menu cah kangkung, tumis toge, ati ampela, tempe bacem, sayur asem, dulu nggak ada sama sekali bro. Jadi ya warung-warung saya, hotel-hotel saya, ya udah pokoknya menunya ini aja udah, nggak terlalu banyak menu. Karena begitu customer melihat daftar menunya ini doang nih. Gitu. Saya harus membuang ego dan akhirnya kita membuka diri dengan inovasi, terus kita mengeluarkan menu-menu yang baru. Jadi saya tidak saklek untuk mengeluarkan menu-menu baru. Begitu. Jadi penting yang namanya pengusaha itu harus fleksibel, mengikuti perkembangan zaman juga dengan inovasi. Inovasi itu banyak sekali ya, termasuk bagian dari pelayanan, terus memaksimalkan sosial media juga, strategi marketing juga, kreatif. Nah, kreatif ini bukan hanya sekarang untuk bisnis ya, segala macam bisnis apapun, bahkan dakwah pun juga harus kreatif kan sekarang ini. Silakan. Siapa bilang wajahnya mirip? Iya, sama-sama ini cucunya Nabi Bahadam.
Ini topi fenomenal sepertinya bisa mulai diproduksi, Mas. Oke, siap nih. Ya. Kalau ada yang punya boleh lo ngirim ke saya. Ya, saya pakai nanti. Jadi pahala. Karena sholat aja saya pakai. Jadi yang mau endorse silakan ke Mas Mono, biayanya satu produk 100 juta ya, fee buat saya lewat Facebook ini 20% ya Mas. Siap, diatur aja lah. Aduh, ini nggak sengaja ya kita ngobrol. Ada dapur memberikan ini Mas Nugroho ini teman SMP, dia lagi di Scotland nih. Wow. Di Scotland, istrinya S3 di sana. Jangan kebanyakan es nanti pilek. Pilek ya. Iya. Mas, Ya. ada rencana IPO nggak? Aku pengen banget, pengen. Tahun berapa? Target kita kemarin tahun berapa ya? Secepatnya lah, 10 tahun. 10 tahun dari sekarang IPO. Oke. Soalnya sekarang udah ada turun kan. Kalau dulu kan agak susah. Betul. Asetnya Lebih mudah lah berapa? Sekarang sekarang udah ya. gampang 50 miliar bisa lah. Insya Allah, bismillah. Makanya kita pentingnya namanya apa ya? Pertemanan, persaudaraan. Saya punya 2 hobi yang jarang orang ketahui, yaitu belajar dengan siapapun, dimanapun. Belajar bukan hanya dengan kesuksesan orang lain, kita bisa juga belajar dengan kegagalan orang lain. Yang kedua adalah silaturahmi, membuka pintu rezeki. Kadang rezeki kita lewat orang lain, kadang rezeki orang lain lewat kita. Nah, beruntunglah kalau kita bisa menjadi maklar rezeki buat orang lain. Itu saya memantaskan diri. Jadi saya senang yang namanya belajar. Jadi lintas komunitas, selalu ada sisi positif di setiap orang. Setiap orang adalah guru buat saya dan temukan itu. Ambil sisi positifnya. Jadi bukan hanya guru bisnis ya, guru spiritual pun saya juga banyak sekali, alhamdulillah. Atas izin Allah banyak sekali kemudahan. Banyak teman, banyak kemudahan. Banyak saudara akan banyak keberkahan. Gitu. Bisa kayak gini tampilkan Mas Mono nih harusnya nih kalau live gitu. Oh nggak ngerti, aku nggak paham caranya. Ada yang ngerti nggak kalau mau dari kamera masing-masing gimana sih caranya? Berat banget. Gak apa-apa, langsung aja boleh kok. Gini ya. Gue risih Mas deket-deketan kayak gitu. Oke, yang mau nanya lagi silakan. Kalau orang yang paling very impactful ini kan bisa disimpan 1 jam ya? Berapa Bisa, lama sih? bisa. Ya mungkin kalau belum sempat sekarang kan nanti juga bisa ditonton teman-teman yang lain kan. Mungkin dengan kesibukan, nanti aja nontonnya kan, nonton fullnya di pending bisa. Silakan. Ntar kita Lanjut posting aja. lah. Kalau orang yang paling berdampak besar hidupnya, orang itu siapa yang berdampak besar bagi kehidupan Mas Mono? Yang jelas orang tua ya. Orang tua yang menginspirasi saya, yang memotivasi saya. Ingat, kita boleh belajar dengan siapapun. Kita boleh ngaji di kajian manapun. Sesungguhnya motivasi yang paling bagus, mentor yang paling bagus itu adalah dari diri kita sendiri. Yang membuat saya bisa seperti sekarang ini adalah dalam kondisi di saat saya belum bisa membahagiakan orang tua, umur saya semakin bertambah, di saat saya disekolahkan paling tinggi dibanding dengan saya punya saudara yang lain, itu adalah motivasi saya. Jadi kalau ditanya cita-citanya apa, sangat simpel, ingin membahagiakan orang tua dan saudara. Itu yang memotivasi saya. Jadi saya nggak punya namanya guru bisnis, saya nggak punya mentor, saya nggak punya guru spiritual, ya. Beda dengan teman-teman sekarang, kalau ditanya usahanya apa, pengen punya bisnis, pengen punya usaha bla 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 bla. Kalau saya saat itu memang benar-benar faktor ekonomi. Jadi saya memulai juga dari kaki lima, nawar-nawarin ke orang-orang seperti itu, hingga atas izin Allah bisa punya rumah makan sendiri dan beberapa usaha yang lain. Jadi itu bukan tujuan, maksudnya itu adalah bagian dari kendaraan, bisnis bagian dari kendaraan, bukan tujuan saya. Begitu. Ditanya apa sih makna bisnis menurut Mas Mono, yaitu ladang dakwah buat saya. Jadi saya bisa mengajak karyawan saya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan setiap bulan kita ada khataman Quran, kita malam Jumat ada kafian, Sabtu kita ada kajian rutin, kita juga ada namanya hari Kamis ini kita ada buka puasa gratis bagi yang puasa Senin dan Kamis. Itu sudah belasan tahun ya. Ini bukan dari bagian strategi marketing, tapi niat saya adalah untuk bersedekah saja.
saya niatkan benar-benar siapa yang mau berbuka silakan memberikan kemudahan buat mereka. Setiap sholat Jumat outlet kami tutup, memberikan kesempatan karyawan kami untuk bisa sholat Jumat. Terus kita juga ada program membagi hewan kurban, pakai umroh gratis untuk karyawan. Ya masih banyak lah contoh-contoh hal-hal seperti itu. Dengan spiritual power tersebut alhamdulillah bisa menginspirasi banyak peserta seminar saya, di workshop saya, dan insya Allah bisa menjadi amal jariah buat saya. Jadi semuanya bisa berdakwah. Makanya kalau ditanya apa sih makna bisnis, adalah ladang dakwah. Jadi bisnisku adalah ladang dakwah. Itu. Mantap. Barusan saya lihat ada mentor saya juga nih Pak Teddy Darmanto. Halo Om, apa kabar? Beliau ini yang membangun Dufan. Wah, salam kenal ya buat semua ya. Ya, ada Pak Teddy dan lain-lain ya, ada wah macam-macam nih orang-orang hebat nih. Nah, kalau misalnya Mas Mono dikasih umur sampai 100 tahun, Mas Mono mau ngapain, Mas? Ya. Saya Sekarang belum 50 kan? belum, alhamdulillah. Masih lucu-lucunya. Kalau hidup Saya sampai 100 semakin tahun. ngeri, bertambah umur itu semakin ngeri. Karena saya jujur ngiri banget dengan orang-orang yang meninggal husnul khotimah ya. Kita bisa belajar. Kemarin juga salah satunya adalah Bang Tato. Teman-teman bisa melihat beliau itu 4 tahun baru hijrah, baru mengenal yang namanya sholat, ukhuwah, istilah hijrah pun juga nggak ngerti awalnya. Dia punya mimpi dan itu sudah menjadi kenyataan, dia itu pengen bisa pesantren dan mulai membangun pesantren baru 4 tahunan. Dan kemarin dipanggil Allah, yaitu di saat sedang bikin konten untuk pesantrennya. Dan jejak digital itu luar biasa. Begitu kita melihat profilnya, satu hari dia masih upload status, masih bikin konten, masih statusnya panjang kali lebar tentang pesantren, tentang anak-anak, tentang santri. Masya Allah, ngiri saya bener. Jadi yang penting bukan durasi ya, tapi bukan. bobot kualitas hidupnya. Betul. Karena kita nggak tahu ya, kita nanti meninggalnya bagaimana ya. Karena konon katanya yang sering kita lakukan sesuai dengan kebiasaan kita. Makanya hati-hati umur kita, usia kita, dan ingat kalau ada orang yang meninggal muda kita boleh bersyukur. Artinya begini, kita boleh ngiri. Ya itulah cara Allah ya, agar mereka orang tersebut tidak menambah dosa lagi ya kan, dosanya udah di stop. Kalau ada orang yang meninggal, ingat ya, saat dia meninggal dalam kondisi sakit yang sudah berkepanjangan, bahwa dengan sakit itu sebenarnya kalau kita paham dan sama-sama kita belajar, itu adalah bagian dari menggugurkan dosa-dosa. Dan kita nggak tahu rahasia Allah ya kan, makanya hati-hatilah dalam menyikapi hidup ini yang hanya sebentar ini. Demikian. Jadi saya tidak berharap panjang umur sampai 100 tahun karena Rasulullah sendiri juga sampai 63 saja. Jadi kalau di usia tersebut saya kan sudah melampaui masa titik apa ya, kemapanan ya. Kalau seorang laki-laki ya, umur 40 tahun itu sudah mapan dan alhamdulillah betul wahyu harusnya. Kalau dibilang ekonomi, kendaraan, rumah, terus spiritual, alhamdulillah sudah saya sempurnakan agama saya. Jadi ya tinggal mensyukurin sebenarnya, bro. Dengan bersyukur, dengan bisa lebih bermanfaat lagi lah hidup kita. Seperti aja sih, nggak muluk-muluk. Saya juga punya sharing ini ya, siar buat teman-teman, yaitu komunitas makelar sedekah. Itu udah dari 2012 kita mengajak, membantu dan menyalurkan sedekah. Jadi selalu ada cara untuk kita mengajak orang lain berbuat kebaikan. Dengan mengajak orang lain berbuat kebaikan, kita mendapatkan pahala yang sama. Ngajak aja kita dapat pahala yang sama. Makanya namanya adalah maklar. Maklar. Iya, maklar sedekah. Oh, maklar kebaikan, maklar sedekah. Ini ada pertanyaan, Mas. Dari dapur Mom Rika, apa yang harus dilakukan kalau sedang galau dalam usaha? Oke. Tadi sudah saya sebutkan, belajar, merapat ke komunitas. Banyak sekali komunitas-komunitas entrepreneurship yang gabunglah ke kelas-kelasnya Coach Fahmi yang di Malang itu guru saya. Kemarin kita juga belajar dengan Coach Aksan juga bareng-bareng. Terus ada namanya kelas EU Entrepreneur University, ini sudah dibuka di banyak kelas di Indonesia. Ada kelasnya Pak Jamil Azaini, Sukses Mulia. Terus ada TDA, Tangan di Atas. Gabunglah ke komunitas-komunitas positif tersebut, ke komunitas entrepreneur tersebut, atau ke kajian-kajian juga
dan kita akan terfilter. Orang positif akan dipertemukan oleh orang-orang positif. Begitu. Oh, oke. Nah, ini ada pesan sponsor nih dari Juragan PY. Pak Panggi. Iwa Peye. Mohon ditanyain kapan pesen Peye. Kok pesen sih? Endorse dong, kirim. Kirim. Gitu emang kalau nggak jadi seleb ya, apa-apa endorse. Topi endorse dari mana? Topi. Terus lanjut. Kenapa tadi saya nanya ini kan kalau nanya usia kaitan sama visi. Hari ini apa kemarin ya? Pak Mukhtar Yadi itu 98 tahun. Masya Allah, udah dikasih diskon banyak banget ya. Ya Pak. Dikenal nggak mereka Mukhtar Yadi siapa? Itu yang bosnya Lipo ya. Nah, itu 98 tahun. Pak Ciputra juga umurnya panjang gitu ya. Pak Eka Cipta Wijaya gitu juga. Para pantai Kemarin umurnya panjang. Ciputra ya yang belum lama meninggal ya. Iya, itu panjang makanya kalau orang baik kayak Mas Mono tapi ya jangan buru-buru lah. Panjangin biar manfaatnya luas. Ini teman-teman yang mungkin lupa bahwa Ciputra itu adalah atlet pertama kali. Beliau atlet ya. Karena waktu sekolah dia sering lari, nggak pakai sepatu karena miskin ya. Dan karena sering lari tersebut dari rumah ke sekolah, akhirnya dia menjadi atlet pertama. Kalau mereka sudah mempunyai jiwa atlet, otomatis juga pola pikirnya, termasuk kehidupannya, termasuk kesehatannya, insya Allah terjaga gitu bos. Iya benar. Saya juga dulu atlet mas. Atlet main catur, olahraga catur. Sekarang udah banyak jadi atlet TikTok. Oke, terus kaitan dengan dunia digital nih, adaptasinya gimana? Apakah Mas Mono bikin TikTok? Ada link TikToknya nggak? Oh enggak lah, nanti wibawa saya jatuh lah. Sebenarnya bisa juga ya si TikTok, tapi kontennya tentang bisnis, kita bisa tips-tips, iya ya. Jogetnya mungkin yang juga ya syariah gitu ya. Soalnya kan kemarin sempat cover lagu Aisyah tuh saya. Waduh. Luar biasa, ini bagian dari hobi saya. Saya senang seni itu mencakup semua ya. Ya seni lukis, termasuk seni suara. Saya penikmat seni, senang saya. Gitu. Oke. Ya, jadi jangan dianggap ini saya janjian ya, enggak. Lagi-lagi buat yang baru join, ini enggak sengaja, dadakan aja. Saya lagi mampir ke kafe di Tebet. Nah, saya ingat nih sultannya Tebet siapa, makanya saya kontak dulu. Kulon Lumun lah bahasanya. Nah, makanya dari tadi ngobrol-ngobrol masalah makroekonomi, masalah startup. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang mau nanya, boleh juga. Tadi kan ada yang nanya, gimana Mas memotivasi tentang semangat usaha ya? Jadi kalau ingin jadi pengusaha, kumpulnya dengan para pengusaha. Karena pengusaha dengan pengusaha kalau sudah ketemu, udah kumpul, yang diobrolin adalah peluang-peluang bisnis, begitu. Cuan. Ya kan? Kan tadi juga ngobrol kan di kondisi pandemi ini kira-kira bisnis apa sih yang paling menguntungkan ya? Kita kan sempat ngobrol juga. Seperti itu. Jadi ketemu dengan pebisnis, dengan orang-orang baru gitu kan. Seru-seru. Kapan ngundang saya? Oke, yang mau nanya lagi silakan. Siapa lagi? Banyak yang nonton ya. Seru. Ini pertama kali saya Facebook Live ya, jadi mohon maaf. Nggak ada baru berapa menit udah 11.000 ya, masya Allah. Iya tuh. Nolnya kemana tuh? Thank you kalau gitu. Kita kalau nggak ada yang nanya lagi, saya punya satu pertanyaan lagi. Kira-kira buat Mas Mono lah. Buat Mas Mono. Oke. Saya nggak nanya anak istri ya, nggak ya. Saya nanya targetnya Mas Mono itu punya berapa cabang sih? Cabang apa ini? Barusan ngomong keluarga. Cabang bisnis. Restoran. Ya, insya Allah ada di seluruh kota Indonesia. Coba hitung. Kota Indonesia ada berapa? 550-an. Nah, apa desa? Desa 83.000. Kota karena segmen kita adalah di kota untuk menu restoran. Nasihat buat saya mas, sebagai orang yang baru melek biar untuk kaya di Gerakan Sadar Kaya, apa sih resep agar kita bisa kayanya bukan cepat aja tapi awet? Apa rahasia kaya raya?
Ya nggak muluk-muluk lah, bersyukur. Gitu doang teman-teman. Sudahlah kalau gitu lah. Enggak, saya kalau ditanya tentang amalan apa, saya juga nggak ngerti. Waktu saya jualan di Gusur, waktu saya jualan ada flu burung, ada pandemi, dan banyak sekali ujian-ujian yang Allah berikan. Ya saya tetap bersyukur aja ilmunya, ilmu bersyukur. Makanya saya menulis tips sukses menurut saya di buku saya Rezeki Diantar tahun 2012, buku pertama saya Rezeki Diantar. Itu kunci suksesnya adalah 3S, yaitu sabar, syukur, dan sedekah. Sabar sudah dicontohkan oleh Nabi Ayub ya, dengan kesulitannya begitu memprihatinkan ya, dikasih penyakit, di kondisi yang sangat minus begitu, tetap bersabar. Syukur ya, barang siapa bersyukur nikmat akan ditambah. Syukur ini luar biasa dicontohkan oleh Nabi Sulaiman dengan kekayaannya ya, Masya Allah. Terus ditutup dengan sedekah. Nah, sedekah ini adalah bagian dari apa ya, melawan ego kita. Jadi langkah konkret itu yaitu dengan bersedekah. Jadi 3S menurut saya, sabar, syukur, dan sedekah. Gitu. Enak diomongin, sulit untuk dipraktekin, tapi bukan berarti tidak mudah. Nggak boleh, kita nggak boleh ngomong kata sulit ya. Hati-hati dengan pola pikir kita. Kalau bisnis itu susah beneran, sulit beneran. Ayo. Tidak mudah. Diganti. Semuanya mudah, semuanya gampang gitu. Oke. Nggak boleh kata-kata the loser itu nggak boleh disampaikan. Iya. Bagian tadi lupakan. Anda tidak pernah mendengar dari saya. Jadi untuk sabar, syukur, sedekah itu mudah gitu ya. Iya. Semuanya bisa, semuanya berhak ya kan. Dijalani aja, dinikmati skenarionya. Saya selalu menulis kata-kata nikmati prosesnya. Bahkan di quote saya terakhir di seminar, di slide saya, nikmati semua proses, bahwa sesungguhnya proses itu adalah nikmat. Coba, nikmati semua proses, bahwa sesungguhnya proses itu adalah nikmat. Jadi segala macam apapun, maaf kalau dibilang ngeri, tapi saya tetap bersyukur gitu dalam kondisi pandemi. Oh iya, bukan saya sendiri gitu loh, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, ini seluruh dunia loh bos, gitu ya, gitu. Jadi mental tersebut yang harus kita jaga. Yang kedua, simpan semua kegagalan dan ceritakan dengan bangga di saat Anda sukses kelak. Simpan semua kegagalan dan ceritakan dengan bangga di saat Anda sukses kelak. Artinya apa? Kita dikasih ujian, masalah, cobaan apapun, ya dinikmati aja prosesnya, dinikmatin aja skenarionya, begitu loh, memantaskan diri. Makanya hati-hati dengan status menulis ya, sering mengeluh, hati-hati ya, itu omongan adalah bagian dari doa, apalagi jejak digital ya, hati-hati banget. Kalau teman-teman bisa melihat di Facebook atau di IG saya tidak pernah menulis kalimat-kalimat yang the loser, yang apa ya, mengeluh, curhat, itu nggak ada. Justru semua kondisi apapun saya bikin ketawa, bercandaan, ya, motivasi, pamer, ya, pencitraan, ya, narsis, gitu. Teman-teman udah paham lah karakternya seperti apa, gitu ya. Kalau mengikuti di IG saya, ya, karena lebih maksimal ya visualnya, gitu. Seperti itu contohnya, bro. Jadi nikmati semua proses. Sesungguhnya proses itu adalah nikmat. Simpan semua kegagalan dan ceritakan dengan bangga di saat Anda sukses kelak. Ingat, suksesnya tanda kutip, karena sukses itu relatif. 100 orang ditanya makna sukses, ada akan 100 jawaban. 1000 orang ditanya makna sukses, akan ada 1000 jawaban. Jadi, apakah sukses menurut teman-teman semuanya? Nah, ya, dijawab di komentar ya. Sukses menurut saya adalah, nanti ada itu, giveaway. Ada giveaway ya, nanti berhadiah. Ini minuman. Ngopi bareng sama kita ya. Iya, nanti biar makin asik lah. Nih, ada orang yang mungkin sedang lagi berproses, terus nemuin tantangan, kesulitan. Biasanya nyali kita akan membesar ketika kisah gue nggak ada apa-apanya ternyata dibandingin orang-orang yang udah lebih sukses. Betul. Tolong Mas Mono sharing pengalaman terpahit apa yang Mas Mono pernah jalani, pernah hadapi, dan kemudian bisa bangkit. Nah, dari awal kan saya tidak pernah mengeluh. Dari awal saya tidak pernah menyalahkan orang lain, ya kan? Termasuk waktu saya bangun rumah, terus tiba-tiba rumah saya ambruk, terus pemborongnya kabur.
kejadian-kejadian seperti itu. Bahkan karyawan saya pernah kejadian mencuri berjamaah ya. Jadi kejadian-kejadian itu saya jadikan introspeksi ke diri saya. Mungkin sedekah saya kurang, mungkin ada zakat saya yang belum saya keluarkan. Ya mungkin memang sistem kita waktu karyawan-karyawan yang bermasalah tersebut kita belum punya SOP. Jadi saya tidak menyalahkan orang lain. Kembali lagi introspeksi ke diri saya. Dan bahkan saya digusur, saya kena flu burung saat itu. Bisa bayangkan flu burung yang diserang unggas. Sementara saya jualannya ayam. Itu ibarat main catur udah skakmat. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kembali lagi jiwa syukur tadi. Jadi bukan hanya saya sendiri yang mulai dari fried chicken, mulai dari yang jualan chicken katsu, restoran-restoran besar yang menjual menu-menu ayam, semuanya kena dampak. Kenapa? Virus ini masih baru informasinya. Bagaimana cara penanggulangannya, bagaimana penularannya, itu semuanya masih baru. Jadi informasinya belum jelas. Jadi nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali ya kita menjaga kebersihan selama proses ngerebusnya juga kita maksimal sambil mengikuti aturan-aturan dari pemerintah. Ya nikmati aja prosesnya. Makanya saya tidak pernah mengeluh, benar, untuk usaha bisnis ya seperti itu. Udah ada bagian dari proses lah. Jadi kalau baru usaha nggak laku, ya rumahnya belum pernah ngalamin rubuh kan. Jadi ya mudah-mudahan itu jadi membesarkan ya mentalitas dan nyali teman-teman ya. Tapi ini bagian dari salah satu ujiannya. Saya mau tanya Mas terkait memaksimalkan marketing online, juga strateginya, mohon arahnya Mas. Oke. Ya itu mudah banget ya strategi marketing. Ngintip aja di YouTube, strategi marketingnya banyak sekali. Yang gak kalah penting adalah kita juga perlu yang namanya iklan berbayar. Jadi nggak harus follower kita banyak, karena sekarang ini lebih mudah, bisa kita demografikan bisnisnya apa, segmennya siapa, perempuan, laki-laki, usianya berapa, kota mana yang mau disasar, itu semuanya gampang dan mudah, betul? Nah, sudah ada platformnya. Ya, terus tadi kalau ditanya itu tahun 2010 bro. Ini yang saya rumah-rumah? juga manusia biasa. Enggak. Bukan. Waktu saya go franchise ya, mulai membuka kemitraan, tiba-tiba saya buka cabang pertama yaitu di Margonda. Itu ada customer yang komplain bahwa dia menulis di Kaskus, saat itu belum ada sosial media paid, Instagram ya, Facebook kan. Dia menulis ayam bakar Mas Pono baru buka langsung menipu. Ayam bakar Mas Pono baru buka langsung menipu. Bisa bayangkan itu ada 23 halaman dan komentar miring tentang saya. Gitu. Padahal ini kali pertama saya buka usaha, terus baru buka sudah ada komen demikian ya, ada artikel demikian. Aduh, 3 hari saya nggak berani melihat yang namanya laptop. Kenapa ya Rob, kau memberikan ujian yang begitu besar di saat saya pengen berbagi, mencari berkah dengan bekerja sama untuk buka cabang. Baru kali pertama, baru soft launching, baru seminggu buka sudah ada komen demikian. Itu kenapa alasannya? Kenapa? Itu ada customer kembaliannya kurang 200 perak. Astaga, 200 perak sampai berapa halaman? 23 halaman yang menghujat saya sampai meng-screenshot wajah saya, yang ada yang 1-2 yang membela sih, tapi terakhir enggak kok. Ingat ya, ini yang di Margonda, Kalimalang asik kok, bla bla. Ingat ya, ini di Margonda gitu. Udah laporin polisi aja, bikin surat pembaca aja, bla bla bla. Kurang 200 perak. Padahal setiap saya buka cabang baru, itu nggak mungkin anak baru semua. 2010 ya, selalu ada yang namanya leader atau kepala cabang, ada manajer di sana, ada orang-orang yang sudah berpengalaman untuk insight di sana. Jadi bukan 100% orang-orang baru, mereka sudah pengalaman, dan kita masih soft launching, belum launching ya, masih soft launching lah seperti itu. Dan mereka harusnya paham kalau memang kurang, misalkan ya, memang benar kurang, dia bisa ngomong kok ke kasirnya, ngomong aja, Mbak ini kurang 200 perak. Dia menulis begini, coba 200 perak kali sekian minggu, kali sekian bulan, kali sekian tahun, berapa itu keuntungan? Coba bayangkan. Seolah-olah kita udah niat nipu ya. Iya, seperti itu ya. Ini bagian dari proses lagi-lagi. Tapi kalau tadi pertanyaannya di saat terpuruk, disitulah saya merasakan, kok gini ya Rob, ujian yang kau berikan di saat saya pengen berbagi, mencari berkah dengan pola kemitraan, ujiannya ternyata, karena yang namanya sosial media tahu sendiri kan dampaknya kan. Yang nggak tahu ya mereka, itulah jahatnya netizen julid tuh ya. Tapi ada satu sisi loh ya,
dulu kan belum ada namanya viral gitu kan ya. Jadi orang kalau mau ngetop, artis bikin ngetop, bikin gosip. Jadi saya nggak perlu bikin gosip, jadi orang akhirnya pada tahu semua, ada banyak yang tahu gitu loh. Ya tadi kan dari 23 halaman banyak sekali komentar, ada 1-2 yang membela saya tetap ada ya seperti itu. Karena ya memang niat kita nggak seperti yang mereka tuduhkan begitu. Udah Itu ada nama tuh. Bebek Mas Mono, apakah punya Mas Mono? Nah ini penting nih. Kemarin baru ada kejadian kan ya, ya geprek. Nah, geprek. Ya. Itu hati-hati. Jadi nama Mas Mono, nama saya Pramono, lengkapnya Agus Pramono, itu sudah saya patenkan nama Mas Mono. Dan termasuk turunan, produk turunan, termasuk mineral kemasan, termasuk produk kemasan, sambal kemasan, termasuk bebek Mas Mono, mie ayam Mas Mono, bakso Mas Mono, pecel lele Mas Mono. Yang pakai nama Mas Mono itu nggak boleh. Jadi pakai, nama saya kan juga Pramono. Kita bicara hukum, bos. Ya, itu nggak boleh. Jadi namanya sudah saya patenkan. Ada kelas-kelasnya kan, bos ya. Ya, ada kelas-kelasnya itu sudah saya patenkan, termasuk ya pokoknya yang nama Mas Mono itu sudah saya patenkan. Makanya hati-hati mereka nggak bisa besar, nanti akan bersentuhan dengan hukum kalau memang mereka besar. Begitu. Kena ganti rugi kayak ayam geprek gitu ya. Pit gitu ya. Ya, hati-hati. Dapur memberikan nanya lagi nih. Mau nanya bolehkah saya mencoba macam-macam produk usaha seperti sekarang bawang goreng, terus kentang Mustafa, keripik kentang salted egg. Baru ini lagi coba mie ayam by online. Minta kiat-kiatnya dong biar lancar barokah karena saya suka menu baru. Oh, tipe Palu gada ini kayaknya. Nah, ini penting ini. Karena tadi Karena jualannya dapur memang. Ya, harusnya sih biarpun namanya dapur tadi harus salah satu ada yang fokus. Ada satu yang difokusin dulu, terus nanti baru produk-produk turunannya gitu. Ya, termasuk misalkan Esteller 77 kan nyebutnya kan Esteller kan ya, termasuk bakso lapangan tembak Esteller, tapi produknya banyak sekali, ada soto, ada rawon, ada nasi goreng, termasuk tadi bakso lapangan tembak. Begitu kita masuk segala macam menu ada, capcay, segala macam nasi goreng, menu berat lainnya juga ada. Jadi harus dikuatkan dulu ya. Menu utamanya apa, nanti bikin produk turunan. Saya juga punya bakso, saya juga punya kebab mungilku, saya juga punya catering, saya punya dapur Mas Mono ya, meskipun saya juga punya bendera ayam bakar Mas Mono. Saya punya produk turunannya juga banyak sekali begitu. Oke. Mas Mono, maaf kalau beli bebek Mas Mono kok cuma dapat bebeknya aja, Mas Mononya nggak dikasih. Seri mulatan ini ya. Woi. Mungkin dia kurang piknik ya. Kelamaan lockdown. Ingat ya, itu bukan punya saya, itu bukan punya saya. Yang pakai nama Mas Mono ya, silahkan bantu teman-teman sadarkan mereka, bukan hanya sadar kaya ya, Sadar brand, sadar merek, sadar hak cipta, sadar hak orang lain juga. Itu sudah ada yang punya, ada yang sudah mematenkan dan tidak boleh dipakai ya. Ya, kecuali ada lisensi dari saya ya. Itu bisa nanti. Ini tadi Kang Heri nanya nih, Wanipiro. kapan kita ngopi-ngopi bareng? Sehat-sehat para guru, Kang Heri. Heri Soheri. Dengan senang hati. Ustadz loh beliau itu. Syekh. Mainnya mah habaib terus. Iyo Khairul Ansori ya Depok hadir dari nyimak. komunitas provokasi ya Pak Pras ya. Ya tadi ditanya bagaimana sih untuk membuat semangat kita tetap terjaga ya, gabung ke komunitas-komunitas. Tadi ada beberapa yang sudah disebut, Coach Fahmi, Eco Entrepreneur University, saya juga bagian dari alumni, terus TDA Tangan di Atas, HIPMI, terus Sukses Mulia, Provokasi. Sampai ada komunitasnya nggak? Atau gabung di Telegramnya atau di grup WhatsApp apa tuh? Gerakan Sadar Kaya. Nah, itu. Channel YouTube-nya. Iya. Di subscribe ya. Oh, saya juga pernah ngisi loh ya kajiannya ya, kajian Sadar Kaya. Suatu saat saya pernah ditegur ya, Mas jangan pakai kata makmur dong. Saya itu dari 2001 sudah pakai kata makmur.
bersama menikmati kemakmuran. Jadi bersama-sama menikmati kemakmuran. Kalau mau maju yuk kita bareng-bareng, kalau mau sukses yuk bareng-bareng. Jadi bukan sekarang aja, dari dulu saya sudah memaintain karyawan saya itu seperti itu. Betul. Bersama menikmati kemakmuran itu adalah slogan Ayam Bakar Mas Mono sejak bahala gitu. Jadi kan kalau di bahasa Inggris ada rich, ya kan, rich, kaya, kemudian wealth. Nah, ini baru prosperity, kemakmuran gitu. Jadi makomnya beda-beda memang. Betul. Nah, ada yang lebih gede lagi, abundance, jadi berlimpah ruah gitu kan. Jadi sadar kaya dulu, baru bisa makmur ujungnya. Yes. Karena kaya itu hak setiap orang ya. Kita lahir menjadi seorang pemenang. Mas Wawa, Khairul Wafa, luar biasa Mas Mono. Terus Mas Subianta Eka Kresnawan, mentor andalan saya zaman EU. Wah. Tahun berapa itu? Tahun berapa Mas Eka Kresnawan? Tahun berapa? 70. EU-nya belum ada itu. Ya tadi juga udah ngobrol ya, saya diminta untuk ngisi kelas EU se-Indonesia. Ya kan? Tadi saya bilang, kayaknya kalau ngisi di kelas online itu kurang seru ya, karena saya suka banyak bercandanya juga, ngerjain peserta juga. Jadi saya bisa 4 jam gitu. Kalau lagi pas banget gitu, ngisi sampai bisa 4 jam gitu kan. Ya memang saya berhutang budi ya dengan kelas EU, yaitu Pak Purdi Chandra. Belajarlah dengan banyak guru, ambil sisi positifnya. Itulah kelebihan dengan banyak guru, itu banyak kemudahan yang bisa kita ambil seperti itu, karena nggak ada yang sempurna kan semuanya gitu. Terus Masukin inspirator sukses wae. Oh, enggak, kita ada grup bareng para motivator gitu ya. Saya bukan motivator ya. Saya bukan Inspirator motivator. ganti Ya, namanya. saya bukan ustadz, bukan motivator, bukan juragan, saya tukang bakar. Bakar semangat, bakar motivasi. 2010. Oh, 2010. Ya, oke. Jangan kebanyakan grup, nanti saya sama beliau aja sudah 40 257 grup. Tuh, bayangin ya kan. Tapi yang bareng cuma satu kok. Oh, dari Bali ya. Dari Pernah di Bali, pernah ngisi juga. Di Karangasem juga pernah, alhamdulillah ya. Seru. Salam buat teman-teman yang di Bali. Oke. Terus nih pertanyaan lagi nih dari saya. Mas Mono nyari modal gimana Mas awalnya Mas? Ya, saya tuh dulu punya filosofi seperti ini. Dulu loh ya, mending nggak punya duit, mending nggak punya duit daripada punya utang. Ya, nggak punya duit nggak apa-apa daripada punya utang. Dan kembali lagi sekarang berubah menjadi lebih baik banyak duit nggak banyak utang. Nah, seperti itu. Dan saya benar-benar sendiri ya, untuk membesarkan usaha tidak ada kaitan dengan duit bank saya nyebutnya. Terus saya membesarkan bisnis dengan bermitra, tadi kemitraan 2010, yaitu sekarang udah zamannya kolaborasi, zamannya sinergi. Terus inilah pentingnya kita bersilaturahmi. Saya punya usaha nggak pakai duit, malah dapat duit, yaitu dengan bendera franchise. Saya nggak buat cabang nggak pakai duit, tapi malah dapat duit. Nah, kenapa? Duit dari investor, terus saya juga dapat goodwill, orang memakai merek saya, ya kan, untuk 5 tahun, 6 tahun, saya dapat duit cash di depan. Tuh, itu terbukti. Saya nggak pakai duit, buka cabang malah dapat duit. Tapi di dunia saya bukan seperti itu. Kalau saya mau serakah besok mau buka 10 pun bisa. Tapi bisnis kan bukan sekedar dibuka kan. Ya perlu dijaga, dirawat, diopeni. Kita juga harus pintar-pintar mencari investor seperti yang sefrekuensi dengan kita. Itu yang gak kalah penting. Karena namanya kerjasama, itu harus sama-sama kerja, bos. Bukan hanya sekedar mengandalkan margin, keuntungan gitu kan, hanya investor aja. Mereka harus juga bekerja. Itu yang kita ajarkan ke investor kita. Wirausaha, spirit wirausaha dan jiwa entrepreneurship seperti itu. Oke, gimana? Lumayan ya. Dalemannya Mas Mono kita korek-korek lah pokoknya semua sekarang. Yang mau nanya, ayo siapa lagi? Sudah berapa lama tuh durasinya? Sudah berapa lama ya kita ngobrol ya? Kita selesaiin aja Pak. Kalau nggak ada yang nanya kita selesai nih. Saya mau selesai nggak selesai kumpulkan. Saya mau ngegosip dulu ya.
siapa yang mau jadi triliuner duluan nih antara saya sama Mas Mono. Jadi Kira-kira coba kita lihat ya. Ada yang bisa menebak umur kita berapa? Siapa yang lebih muda? Hah? Siapa yang lebih muda? Oh, itu ada lagi pertanyaan tuh. Mas Mono cocok dibuat brand. Kalau nama saya Mas Fitma cocok nggak Mas? Soalnya yang baru kenal dikira cewek mulu. Untung ada Wan-nya, kalau Wati iya. Gitu ya. Tapi kan tadi merek minyak goreng gitu malah. Bisa Fitma cocok untuk brand ini ya, tempat fitness ya. Ya kalau memang di Jawa Barat kan AA semua kan ya nggak masalah sih. Kalau saya mungkin lahir di Sunda, Jawa Barat ya jadi Kang Mana ya. Kang Mana gitu. Bisa terbang. So, bagaimana kita memaintain personal branding aja ya gitu. Personal branding itu penting. Bisa. Oke. Kira-kira nih Mas, kalau misalnya Mas Mono pegang duit 1 triliun, Mas Mono mau ngapain? Dari tadi pertanyaannya kira-kira, misalkan terus ya heran nih ya. Ini ngukur visi sebetulnya sama value. Jadi pertanyaan misalkan umurnya 100 tahun ya kan. Sekarang pertanyaan misalkan tinggal 1 triliun ya kan. Mboknya diganti gak usah pakai misalkan. Kenyataan aja. Oke. Besok ada yang transfer 1 Deh, triliun. pertanyaan Mas Mono kalau pegang 1 triliun udah iya. makan mas Oke, gitu oke. loh. Iya. Gimana sih motivator kok masih diajari? Udah pensiun. Hah? Diapain Mas? Itu pertanyaannya. Silakan ditanya sendiri, jawab sendiri. Kemaslahatan umat lah. Karena bersyukur nikmat akan ditambah. Kita pakai ilmunya Bill Gates kan juga ternyata begitu banyak disedekahkan. Ternyata semakin berlimpah lagi harta yang dia dapatkan. Bahkan dia sudah menulis wasiat loh ya, bahwa seluruh kekayaannya tersebut saat beliau nanti meninggal diwariskan untuk yayasan. Kan dia salah satu orang yang kaya di dunia ya kan. Karena dengan kekayaan tersebut ternyata salah satu kunci suksesnya adalah dengan berbagi. Yang gak kalah penting adalah ya bangun masjid, bangun pesantren, rumah tahfiz. Yang pertama saya prioritaskan adalah untuk ke spiritual seperti itu. Yang sisanya juga untuk sosial. Ya tadi udah bilang kan, kalau bicara duniawi kan alhamdulillah saya sudah pernah sampai gitu kan. Yang kaitannya sama bisnis Mas? Pas Pasti. buka bisnis baru? Saya ini termasuk orang yang nggak neko-neko. Kalau saya nggak ngerti ilmunya, saya tidak akan pernah berinvestasi. Banyak tawaran-tawaran investasi, tapi kalau memang saya nggak paham, ya saya nggak ikut. Ya mungkin karena dunia saya adalah di dunia perkulineran. Ya produk kuliner kan turunannya banyak banget kan, dulu sampai ke hilir kan banyak sekali. Ya mungkin itu yang kita kuatkan. Seperti itu. Sesuai dengan bidang yang saya tekuni, dengan pengalaman yang saya punya. Begitu kan luas sekali. Kalau kita bicara kuliner itu bukan sekedar makanan saja kan. Kalau kita bicara hulu sampai ke hilir, mulai dari ke peternakan ya kan, terus mulai dari pakan ayamnya juga, itu baru satu produk kan. Terus yang telurnya juga, sayurannya juga, yang sayuran apa namanya, yang nggak pakai pupuk kimia itu apa namanya, Pestisida. nggak ada, organik Organik. kayak gitu kan. Banyak yang masih bisa dipelajarin, yang masih kita kawal cukup banyak peluang-peluang bisnisnya. Iya. Kalau teman-teman tahu ada yang namanya peternakan besar industri ayam juga, Charon Pokpan ya. Dia bikin Fiesta apa segala macam. Oh iya, tahu. Freshmart. Nah, saya baru ketemu sama itu kan Thailand punya ya. Saya ketemu sama anak angkat yang ownernya. Jadi Charon Pokpan itu tidak menganggap ayam sebagai makhluk hidup dalam tanda kutip, tetapi betul-betul pabrik daging dan pabrik telur, dan mereka betul-betul sangat sangat detail, jadi kuat sekali detailnya. Misalnya gini, untuk menambah 1 kilogram daging Anda harus kasih makan ayam itu 1,8 kilogram. Jadi kalau mau naik bobot jadi 2 kilo, kasih makanannya pakannya 3,6. Jadi sangat saintifik, sangat eksak, sangat detail hitungannya. Apakah Mas Mono itu sudah punya hitungan ya untuk SOP-nya, kayak ini harus dimasak sekian menit gitu ya, diungkap sekian lama, bumbunya harus ini, takarannya harus seperti apa gitu. Sampai sedetail itu nggak Mas? Oh sudah, kita sudah by system. Sudah, alhamdulillah atas izin Allah. Ayam kita juga dari
apa namanya RPH, rumah pemotongan hewan di Cianjur, langsung didatangkan setiap hari, masih dalam kondisi fresh ya. Saya juga datang ke sana, itu punya sahabat saya, Dokter Pak Cecep dari komunitas juga masyarakat ekonomi syariah. Saya juga gabung di sana. Inilah kelebihan dari kita berkomunitas. Pak Dokter bisnisnya memang peternakan, jadi pas banget. Dia juga punya restoran namanya The Colonel, silahkan kepoin di IG-nya The Colonel. Itu sampai pemotongannya, sampai limbahnya, sampai ukurannya, memang standarnya sudah internasional. Bahkan restoran-restoran besar di Indonesia ambil ayamnya dari dia, termasuk customnya, termasuk sate, termasuk nugget, itu semua dia bisa menghandle. Dan ini salah satu peternakan yang cukup besar juga di Indonesia. Saya melihat sendiri itu ada tempat-tempat yang memang tidak boleh difoto karena kita kedekatan kita, akhirnya bisa masuk ruangannya tuh berupa pabrik yang cukup dingin, kita pakai baju khusus, pakai baju apa namanya kemarin pandemi kemarin APD itu, dan sekian menit harus keluar, kalau enggak kita nggak kuat dengan apa kondisi di dalam yang begitu dinginnya begitu. Tadi pertanyaan apa? Ya, kita sudah melakukan hal tersebut. Yang nggak kalah penting adalah sudah sertifikasi halal MUI, karena motongnya pun ayamnya satu-satu, tidak boleh ada ayam yang melihat saat temennya dipotong, karena dia akan menambah apa ya, rasanya akan berubah seperti itu sampai dihitung sampai mereka lebih berperi kehewanan loh ya, lebih paham seperti itu. Saya tidak menganggap bahwa hewan itu makhluk hidup, tapi sampai sedemikian dia paham tentang apa namanya efek-efek apa namanya ya, udah kayak manusia aja kan ya, psikologisnya aja diperhatikan. Ternyata benar ya, waktu saya apa namanya Idul Adha itu sering kali tetangga lebih motong lebih duluan hewannya, dan sapi kami belum dipotong karena mencium aroma darahnya, terus apa nama teriakannya sapi yang sudah dipotong duluan itu membuat sapi kita kelimpungan, itu seringan banget apa namanya susah banget untuk dipotong, stres dan apa namanya, waduh saya sempat ngeri juga. Hal-hal seperti itu ternyata kejadian beneran dan saya sering jumpai, karena memang tetangga saya lebih motong duluan, karena saya kan mengumpulkan karyawan dulu, kumpul dulu, baru motong bareng-bareng ya, ada kebersamaan di sana gitu. Dan itu sering banget saya jumpai gitu. Ya sudah, ada Andika tuh, Andika. Merapat sini lah bro. Ya, ini dari kopi apa? Kafila, masya Allah. Jangan di kopi rempak dulu. Merapat ke sini. Ya, kita ada di Kopi Logic di Tebet. Oke, ya yang masih nanya, kita ada waktu 1 menit lagi. 1 menit mah apa nutup galas. Oke, kesimpulan terakhir mas, silakan buat teman-teman yang ada di. Kok pakai kesimpulan sih? Gak usah pakai kalimat kesimpulan. sakti, kuat, buat di poster. Oh gitu ya. Jangan lupa follow saya. Nyesel gue. Bukan nikmati prosesnya, adalah yang gak kalah penting adalah libatkan Allah segala sesuatunya seperti itu. Memantaskan diri. Mantasin diri. Jadi kalau mau sukses harus memantaskan diri. Pengen kaya, memantaskan diri. Pengen bahagia, memantaskan diri. Karena sesungguhnya sukses, bahagia itu tentang pola pikir. Makasih Mas Mono. Sampai ketemu lagi, saya Mas Stereo dari Mas Mono. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum, mohon maaf lahir batin ya. Thank you.